Namo Buddhaya, sahabat Dhamma. Dalam perjalanan spiritual dan kehidupan sehari-hari, konsep kusala atau kebaikan memegang peranan sentral. Namun, kebaikan itu sendiri memiliki tingkatan, dan pemahaman akan perbedaan ini dapat membantu kita meningkatkan kualitas tindakan dan niat kita. Dalam Abhidhamma Tasangha dalam bahasa Thailand, disebutkan ada dua macam kusala, yaitu ukata kusala atau kebaikan tingkat tinggi dan omaka kusala atau kebaikan tingkat rendah. Mari kita jelajahi secara mendalam dua macam kusala ini serta implikasinya dalam kehidupan kita. Kusala dalam bahasa Pali secara harfiah berarti bermanfaat atau berfaedah. Dalam konteks Buddhisme, kusala merujuk pada tindakan, ucapan, atau pikiran yang membawa kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi diri sendiri dan orang lain. Kusala adalah lawan dari akusala, yang berarti tindakan, ucapan, atau pikiran yang tidak bermanfaat dan membawa penderitaan. Ukata kusala atau kebaikan tingkat tinggi adalah tindakan, ucapan, atau pikiran yang didasari oleh motivasi yang murni dan luhur. Ciri-ciri utama dari ukata kusala meliputi aloba atau ketidaktamakan, yaitu tindakan dilakukan tanpa didasari oleh keinginan untuk memiliki atau menguasai sesuatu. Yang kedua adalah adosa atau ketidakbencian, yaitu tindakan yang dilakukan tanpa didasari oleh kebencian, kemarahan, atau dendam. Yang ketiga adalah amoha atau kebijaksanaan, yaitu tindakan yang dilakukan dengan pemahaman yang jelas dan benar tentang realitas. Contoh dari ukata kusala adalah memberikan dana dengan tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun. Membantu orang lain dengan penuh kasih dan tanpa pamrih. Bermeditasi untuk mengembangkan kebijaksanaan dan kedamaian batin. Dan yang terakhir, mengamalkan ajaran moral dengan kesadaran penuh dan pemahaman yang mendalam. Itu semua merupakan contoh dari ukata kusala. Selanjutnya mari kita bahas tentang omaka kusala atau kebaikan tingkat rendah. Adalah tindakan, ucapan, atau pikiran yang meskipun bermanfaat, masih didasari oleh motivasi yang kurang murni atau kurang luhur. Ciri-ciri dari omaka kusala antara lain masih terikat pada keinginan atau harapan akan imbalan, masih dipengaruhi oleh emosi-emosi negatif meskipun dalam kadar yang lebih rendah, masih kurang pemahaman yang mendalam tentang realitas. Contoh dari omaka kusala adalah memberikan dana dengan harapan mendapatkan pujian atau pengakuan, membantu orang lain dengan harapan mendapatkan balasan atau keuntungan, bermeditasi untuk mendapatkan ketenangan sementara atau untuk mencapai tujuan duniawi. Contoh yang terakhir adalah mengamalkan ajaran moral karena takut akan hukuman atau karena ingin mendapatkan pahala. Mengapa ukata kusala lebih unggul? Ukata kusala dianggap lebih unggul daripada omaka kusala karena beberapa alasan. Yang pertama, hasil yang lebih bertahan lama. Ukata kusala menghasilkan kebahagiaan dan kedamaian yang lebih mendalam dan bertahan lama, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, membawa kemajuan spiritual. Ukata kusala membantu mengembangkan kualitas-kualitas positif seperti kasih sayang, kebijaksanaan, dan kemurahan hati, yang penting untuk kemajuan spiritual. Yang ketiga,
membebaskan dari penderitaan. Ukata kusala membantu mengurangi keterikatan pada keinginan dan kebencian, yang merupakan akar dari penderitaan. Lalu bagaimana meningkatkan kualitas kusala? Kita dapat meningkatkan kualitas kusala kita dengan cara-cara berikut. Yang pertama, memurnikan motivasi. Sadari dan lepaskan motivasi-motivasi yang kurang murni, seperti keinginan akan imbalan atau pengakuan. Yang kedua, mengembangkan kualitas-kualitas positif. Latihlah diri untuk mengembangkan kasih sayang, kebijaksanaan, dan kemurahan hati melalui meditasi dan praktik sehari-hari. Yang ketiga, memperdalam pemahaman. Pelajari dan renungkan ajaran-ajaran spiritual untuk memperdalam pemahaman tentang realitas dan tujuan hidup. Konsep ukata kusala dan omaka kusala dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan, berinteraksilah dengan orang lain dengan penuh kasih sayang, pengertian, dan tanpa pamrih. Dalam pekerjaan, lakukan pekerjaan Anda dengan dedikasi, kejujuran, dan tanpa terikat pada hasil. Dalam penggunaan teknologi, gunakan teknologi dengan bijak dan penuh kesadaran. Hindari penggunaan yang berlebihan atau yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Dalam menghadapi tantangan, hadapi tantangan hidup dengan sabar, bijaksana, dan tanpa terbawa emosi negatif. Dengan memahami perbedaan antara ukata kusala dan omaka kusala, kita dapat meningkatkan kualitas tindakan, ucapan, dan pikiran kita. Dengan berlatih mengembangkan ukata kusala, kita dapat menciptakan kebahagiaan dan kedamaian yang lebih besar bagi diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Mari kita berkomitmen untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran, kasih sayang, dan kebijaksanaan.